Selamat datang kembali di penelaahan materi Anda. Hari ini kita masuk ke bab 16, judulnya Ketidakseimbangan. Betul, dan ini idenya cukup menarik ya dari sumber yang Anda bagikan ini. Iya, intinya kan soal gimana kelimpahan modern, sesuatu yang kita pikir bagus banget, justru bisa bikin masalah. Masalah serius malah, terutama di budaya perusahaannya sama kepemimpinan. Bab ini nunjukin ada pergeseran besar dari ekonomi subsisten, ya sekedar cukup buat hidup lah. Ke ekonomi surplus, jadi serba berlebih kita. Nah, di situ tegangannya. Sumber ini bilang, puluhan ribu tahun kita ini evolusinya dalam kondisi langka. Otak kita, perilaku kita disetel buat itu. Terus tiba-tiba, ya dalam beberapa ribu tahun terakhir ini, boom! Kelimpahan. Persis, kayak software lama dipasang di hardware baru gitu kan. Sering nggak nyambung, malah jadi nggak seimbang. Nah, ketidakseimbangan ini gimana munculnya di organisasi modern, itu yang dibahas. Contoh paling kentara yang diangkat itu Goldman Sachs ya. Iya, Goldman Sachs. Dulu kan, wah, pilar kepercayaan. Terus citranya geser drastis. Jadi simbol keserakahan ya. Banget. Dan ini bukan cuma soal PR jelek aja, tapi cerminan budaya internal yang, ya itu tadi, nggak seimbang. Sumber ini ngaitin ke kutipan Goethe. Soal karakter asli itu kelihatan dari cara kita memperlakukan orang yang nggak bisa apa-apa buat kita. Oh, oke. Jadi kalau fokusnya cuma profit, ya kelihatan dari cara memperlakukan karyawan level bawah atau klien kecil gitu ya. Bisa jadi indikator, betul. Nah, disinilah peran pemimpin jadi krusial banget. Gimana tuh peran pemimpin dalam membentuk budaya yang nggak seimbang ini? Gini, pemimpin kan yang ngasih arah. Kalau budayanya terlalu fokus ke hasil jangka pendek, kejar target melulu. Yang kalau pakai istilah neurokimia itu didorong dopamin ya, kimia reward itu. Tepat. Budaya kayak gitu, kata sumber ini, secara inheren rapuh. Gampang banget menghasilkan perilaku yang merusak. Contohnya kayak PHK massal di City yang disebut itu ya. Iya, itu dilihat sebagai contoh pemimpin gagal menunjukkan kerendahan hati. Gagal melihat dampak jangka panjang ke manusianya. Kontras banget ya sama lingkungan kerja yang inovatif yang biasanya dibangun di atas kepercayaan. Jelas beda. Kalau ada trust, orang berani ambil resiko, berani coba hal baru. Kalau cuma jadi angka, ya beda ceritanya. Nah, soal kimia otak ini menarik. Jadi fokus berlebihan ke dopamin ini kayak kecanduan performa gitu? Persis, sumber ini pakai istilah itu, kecanduan kinerja. Dopamin itu kan bikin kita gaspol, kejar target, capai sesuatu. Bagus sih. Tapi cuma satu lagian ya? Iya, cuma satu bagian. Masyarakat manusia dulu, argumennya, lebih seimbang. Ada dopamin dari tantangan, kayak berburu gitu. Oke. Tapi ada juga oksitosin, serotonin, dari kerjasama, berbagi, ikatan sosial. Nah, ini yang jadi rem dan kemudinya. Jaga stabilitas. Terus gimana sistem modern malah memperparah ketidakseimbangan dopamin ini? Wah, banyak caranya. Contohnya, insentif bonus individu jangka pendek. Kayak kasus AOL itu. Oh iya. Tiap divisi ngejar metriknya sendiri aja. Demi suntikan dopamin itu, bonus atau pengakuan. Nggak peduli dampaknya ke perusahaan secara keseluruhan. Jadi kayak silo-silo gitu ya, masing-masing jalan sendiri. Betul. Nah, di skala lebih besar lagi, sumber ini nunjuk ke perubahan regulasi. Misalnya pencabutan Glass-Steagall Act di AS tahun 99. Itu aturan yang misahin bank biasa sama bank investasi yang lebih berisiko kan? Iya. Dulu dipisah, pas dicabut, argumennya, ini buka pintu buat ngejar untung yang lebih agresif, lebih beresiko. Dorongannya ya itu tadi. Lebih. Mentalitas itu. Dan ini dianggap ikut kontribusi ke krisis finansial beberapa tahun setelahnya. Ujung-ujungnya, dopamin nggak terkendali, ngorbanin stabilitas. Ini jadi nyambung ke pertanyaan lain di bab ini. Apa ini berarti budaya yang jelek itu ujung-ujungnya malah melahirkan pemimpin yang jelek juga? Jadi lingkaran setan gitu. Sumber ini mengarah ke sana sih. Kalau sistem terus-terusan ngasih reward buat perilaku jangka pendek yang ngorbanin nilai lain, Ya orang yang jago main di sistem itu yang naik gitu ya. kemungkinan besar begitu. Yang paling lihai memanfaatkan sistem yang nggak seimbang itu. Oke, jadi rangkuman buat Anda nih. Kelimpahan modern dan sistem yang kita bangun yang seringkali bias kejar target jangka pendek yang didorong dopamin. Ternyata bikin ketidakseimbangan yang cukup signifikan. Dan ini bisa merusak kepercayaan, stabilitas jangka panjang, ya akhirnya kesejahteraan kita semua juga. Nah, kenapa ini penting buat Anda?
Paham dinamika ini bisa bantu Anda ngenalin polanya. Mungkin di kantor Anda, atau di berita, atau kebijakan publik. Jadi lebih aware gitu ya sama ketegangan antara metrik jangka pendek versus kesehatan jangka panjang. Tepat sekali. Antara apa yang diukur sekarang sama apa yang sebetulnya penting buat keberlanjutan. Oke, nah sebagai penutup, ada satu pemikiran dari bab ini yang cukup bikin mikir ya. Yang mana tuh? Yang bilang kalau para pemimpin itu sendiri mungkin terjebak dalam kecanduan sistem yang mereka pimpin. Menarik itu. Di metrik kerja, di siklus berita 24 jam, di kebijakan ekonomi. Kesadaran itu bisa bantu apa? Ya, mungkin bisa bantu Anda pribadi buat navigasi lingkungan Anda dengan lebih baik. Atau mungkin bikin Anda kepikiran buat bikin pilihan yang sedikit beda aja, walau skalanya kecil. Membuat pilihan yang lebih seimbang mungkin ya? Bisa jadi. Terima kasih sudah menyimak penelaahan materi Anda kali ini. Sampai jumpa lagi.